Ke kabar lainnya, pemirsa, Bupati Pati, Jawa Tengah tetap menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250%. Meski kenaikan tersebut diprotes warga, Bupati Pati beralasan PBB di daerahnya sudah 14 tahun tidak pernah naik. Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sudewo tetap ngotot menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Kebijakan itu sudah diberlakukan mulai Juli 2025. Ramai-ramai protes warga dilakukan. Warga berencana melakukan unjuk rasa menentang kebijakan kenaikan PBB P2 250% itu. Sejumlah warga bahkan bersitegang dengan pihak Sekda Pati. Warga menilai kenaikan PBB tersebut memberatkan mereka di tengah lesunya perekonomian saat ini. Namun Bupati Pati, Sudewo, mengaku pembayaran PBB P2 tak ada masalah. Bahkan pembayaran PBB saat ini diklaim sudah mencapai 50%. Menurutnya, kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah sesuai undang-undang. Sudewo mengatakan PBB di daerahnya sudah 14 tahun tidak pernah naik, padahal seharusnya mengalami kenaikan setiap 3 tahun sekali. Hingga kini Bupati Pati tak getar menghadapi reaksi protes warganya atas kenaikan PBB 250%. Lalu bagaimana pandangan Gubernur Jawa Tengah atas kisru pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Pati? Sudah bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Gubernur. Selamat sore pemirsa TV One. Oke Pak Gubernur, Bupati Pati mengklaim kenaikan PBB 250% ini berdasarkan undang-undang dan sudah 14 tahun tidak pernah naik. Apa betul begitu Pak? Yang pertama memang kami dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Bahwa gubernur tugasnya diantaranya adalah melakukan koordinasi dan pengawasan. Saya sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Pati agar dilakukan peninjauan kembali terkait dengan kenaikan PBB, kalau perlu diturunkan karena adanya public complaint. Kemudian yang kedua, kita harus mengurai permasalahan. Minimal harus ada komunikasi yang harmonis dengan seluruh stakeholder di wilayah Pati yang sekarang lagi bergejolak. Kemudian yang kedua, amanat undang-undang ini sudah jelas. Yang kedua, bahwa gubernur adalah merupakan wakil pemerintah pusat. Maka secara tidak langsung, rancangan peraturan daerah, kemudian rancangan peraturan kepala daerah, itu harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan publik. Di antaranya, kita, Pemprov telah memberikan suatu rekomendasi untuk fasilitasi terkait dengan kenaikan PBB itu sendiri. Contoh misalnya, hasil rapat oleh Biro Hukum kita dengan beberapa OPD yang kita lakukan, satu, agar dilaksanakan kajian yang komprehensif terkait dengan kenaikan PBB di daerah Pati. Kajian komprehensifnya apa? Harus mengundang sivitas akademik. Apakah kajian ini sudah sesuai terkait dengan kenaikan PBB itu sendiri? Kemudian yang kedua harus dipertimbangkan apakah kemampuan daripada masyarakat terkait dengan kenaikan itu sesuai apa belum. Dan yang terakhir tidak membebani daripada masyarakat itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya yang paling pokok harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dasar-dasar inilah yang kita lakukan cross-check kepada biro kita. Jadi biro hukum kita dengan inspektorat sudah saya perintahkan untuk ke sana untuk melakukan klarifikasi pengecekan. Sehingga kebijakan publik yang telah diambil oleh Bupati dalam hal ini adalah Bupati Pati nanti dibuat kajian ulang. Tetapi prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah harus kita buka terkait dengan kajian yuridis formalnya. Kemudian yang kedua, apakah mempunyai impact kepada pendapatan masyarakat. Kemudian yang keempat, apakah kenaikan ini sudah disosialisasikan secara masif belum, sehingga terjadi public complaint kepada masyarakat. Prinsip Pak, bahwa pemerintah provinsi akan melakukan asistensi terkait dengan wilayah Pati yang sekarang kita lakukan. Dan jawaban daripada Bupati Pati, besok atau lusa saya perintahkan untuk secara secepatnya melakukan klarifikasi dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada dengan dibuka komunikasi. Karena komunikasi ini penting agar tidak terjadi adanya suatu polemik di masyarakat kita.
membangun wilayah itu tidak boleh berkonflik, apalagi sampai merugikan masyarakat banyak. Demikian, Mbak. Oke, Pak Lutfi, sarjan apa sih Pak, berdasarkan koordinasi Anda dengan Bupati-Pati, ini sarjan apa Pak? Seorang Bupati harus menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga langsung 250%. Ini artinya kenaikannya kan cukup signifikan Pak. Betul, makanya saya tadi sifatnya koordinasi dan pengawasan sudah saya sampaikan. Segera lakukan tinjauan ulang. Karena perdanya ini kan sudah diterbitkan oleh Pemda Pati. Ditinjau ulang kembali dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah kita berikan masukan. Aspek sanksinya apa? Apakah dia sudah disosialisasikan secara masif kepada masyarakat kita? Apakah masyarakat kita bisa menerima? Apakah membebani? Contoh misalnya, di wilayah kita, inflasi di Jawa Tengah itu adalah 2,52. Di daerah Pati itu 3,52. Artinya daya beli masyarakat rendah sementara kebutuhan tinggi. Sehingga tidak elok kalau sekarang misalnya itu dinaikkan. Ini adalah suatu masukan-masukan koordinasi untuk sebagai pertimbangan untuk tidak dinaikkan menjadi 250%. Kalau perlu segera diturunkan dan lakukan rapat secepatnya. Karena masyarakat menunggu terkait dengan hajat hidup orang banyak. Demikian, Pak. Oke, Pak Lutfi, ada rencana demonstrasi besar-besaran di tanggal 13 sampai 14 Agustus 2025. Tanggapan Anda, Pak? Yang pertama, bahwa kita mematuhi Undang-Undang Nomor 998 bahwa warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dan ini harus kita tangkap. Artinya, satu, kita harus melakukan kerjasama dengan lintas sektoral, dalam ini adalah kepolisian. Kemudian untuk apa? Kita kawal menyampaikan pendapat, jangan justru berangus terkait dengan pendapat di muka umum. Tetapi sifatnya bukan absolut, artinya demonstrasi silahkan, tetapi diwadahi dengan wadah yang tepat. Kemudian apa pendapat atau aspirasi yang disampaikan harus kita tangkap. Untuk menuju ke sana, ini masih ada waktu banyak ya. Makanya saya sampaikan kepada Bupati untuk segera rapat Forkominda minimal untuk mengundang seluruh stakeholder yang ada di wilayah Pati, termasuk yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Siapa tahu dengan metode-metode pendekatan kearifan lokal di wilayah Pati akan mampu mereduksi daripada potensi konflik yang sekarang makin lama makin menggelinding. Ini adalah merupakan kerja-kerja kolaboratif di mana seorang pejabat publik itu sebagai pelayan dia. Jadi kita taruh antara pejabat dengan masyarakat itu setara. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat, itu sudah saya warning ke sana. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali, Pak.